hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Arya Putri Azhar sebagai moderator dan ada rekan-rekan saya yang pertama ada Elsa Mutiara, Wulan Asih, Aida, dan Mulyani. Baik, kami akan menyaksikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Aset Tak Berwujud. Materi pertama akan disampaikan oleh Elsa Mutiara. Di sini ada latar belakang. Jadi latar belakangnya aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan, kemudian digunakan untuk menghasilkan manfaat di masa depan. Setelah itu tidak semua aset berbentuk fisik seperti gedung ataupun mesin. Aset tak berwujud memiliki nilai meskipun tidak terlihat dan perannya sangat penting dalam era digital dan bisnis modern. Selanjutnya di sini ada pengertian aset tak berwujud. Yang pertama, aset non moneter yang tidak memiliki bentuk fisik. Yang kedua, dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Di sini ada contohnya. Contohnya itu hak paten, hak cipta, software, merek dagang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Wanasi. Baik, selanjutnya di sini ada karakteristik utama. Yang pertama, tidak berwujud secara fisik. Berbeda dengan aset tetap seperti mesin atau gedung, aset ini tidak bisa disentuh atau dilihat bentuk fisiknya. Contohnya adalah hak paten, merek dagang atau hak cipta seperti yang sudah disebutkan tadi. Lalu ada memiliki nilai ekonomi. Aset ini diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa depan, misalnya melalui peningkatan pendapatan atau penghematan biaya. Lalu ada dapat dipisahkan atau dialihkan. Aset tersebut dapat dijual, disewakan, atau ditukarkan secara terpisah dari entitas bisnis tanpa harus menjual seluruh usahanya. Lalu ada berasal dari hak hukum atau kontrak. Keberadaan aset ini biasanya dilindungi oleh hukum atau muncul karena adanya kontrak tertentu seperti lisensi atau hak waralaba atau franchise. Lalu memiliki masa manfaat tertentu. Aset ini memiliki jangka waktu penggunaan yang terbatas. Misalnya, masa berlaku paten selama 20 tahun dan nilainya akan disusutkan melalui proses yang disebut amortisasi. Nah, di sini ada contoh aset tak berwujud. Yang pertama, hak paten atau hak eksklusif atau suatu penemuan atau inovasi. Lalu ada hak cipta, hak atas karya seperti buku, lagu, software, dan lain-lain. Lalu ada lisensi, izin resmi untuk menggunakan produk, merek, atau teknologi tertentu. Lalu ada merek dagang, tanda atau nama yang membedakan produk perusahaan dengan produk lain. Lalu ada franchise, hak menggunakan sistem usaha, merek, dan produk dari perusahaan lain. Lalu ada goodwill, nilai lebih perusahaan karena reputasi, pelanggan, dan hubungan bisnis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aja. Selanjutnya ada yang tidak diakui sebagai aset tak berwujud. Yang pertama ada biaya pelatihan karyawan, yang kedua biaya promosi dan iklan, yang ketiga biaya pendirian perusahaan, yang keempat ada relokasi dan reorganisasi, lalu ada semua ini dicatat sebagai beban. Selanjutnya ada tujuan audit aset tak berwujud. Yang pertama, menilai pengendalian internal perusahaan. Yang kedua, memeriksa bukti perolehan dan penghapusan aset. Yang ketiga, menilai apakah aset masih memberikan manfaat ekonomi. Yang keempat, memastikan amortisasi dilakukan sesuai standar akuntansi. Yang terakhir ada memastikan penyajian dalam laporan keuangan sudah benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mulyani. Baik, di sini ada hal yang diperiksa auditor. Yang pertama, dokumen perolehan aset tak berwujud. Yang kedua, ada aktualisasi penambahan dan penghapusan aset. Yang ketiga, ada masa manfaat aset. Yang keempat, ada perhitungan amortisasi. Yang kelima, pendapatan dari royalti, hak paten dan franchise. Yang keenam, ada penyajian aset dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada prosedur audit aset tak berwujud. Yang pertama, mempelajari sistem pengendalian internal. Yang kedua, ada meminta rincian saldo aset tak berwujud. Yang ketiga, mencocokkan saldo dengan buku besar. Yang keempat, memeriksa bukti pendukung penambahan aset.
kelima, memeriksa amortisasi dan penghapusan aset, memeriksa perjanjian